Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Mari Berbagi Informasi. Baik, di video kali ini saya akan perbaiki sebuah kipas. Ini untuk mereknya ya, Olyk. Nah, untuk permasalahannya ini kipas ini sepertinya jatuh ya sahabat ya, dan mengakibatkan dudukan untuk dinamo ini patah. Nah, ini patahannya. Ini ya sahabat, patahannya. Ini patah. Jadi bagaimana caranya? Begini ya sahabat ya. Kita perlu lem dan juga bor. Jadi di sini di bor ya, dilubangi. Ini udah saya lubangi nih. 1, 2, 3, 4. Begitu juga di sini. Ini lubangnya 1, 2, 3, 4. Harus dilubangi ya. Untuk apa nanti saya praktekkan ya. Karena kalau nggak pakai lubang itu nggak akan bisa ya. Katanya saya siapkan lem. Selanjutnya ini dikasih kabel dulu ya. Ini yang merah positif, yang putih ini negatif. Ini kabel saya yang pasang ya, bukan bawaannya. Sementara kalau yang ini ya, kalau sahabat bingung ya mana positifnya, ini yang positif yang putih, negatif yang kuning. Kalau ada alat ukur ya kita bisa menggunakan alat ukur ini. Jadi tahu mana positif dan mana negatifnya. Dan untuk selanjutnya kita pasangkan ya. Ini yang bagian yang patah. Ya, saya agak lama nggak upload ya. Sibuk ya sahabat ya. Kita tes dulu apakah ini masih mencair. Oh, masih bisa sepertinya. Kita teteskan di sebelah sini ya. Nah, sedikit saja. Cukup. Lalu kita pasangkan, ini jangan terbalik ya. Bagian kabel itu yang ada lubangnya. Yang ada lubang di sini nih. Nah, sini. Kita masukkan, harus pas betul masukannya. Nah, ini klik. Seperti harus lurus ya. Seperti awalnya, ini harus lurus. Nanti kalau nggak lurus, baling-baling ini akan menabrak keren. Nah, akan menabrak ini. Kalau ininya nggak lurus, nanti ini akan nabrak ke sini, nggak bisa muter ya. Oke. Setelah itu, kita pasang pengunci atau penguat. Penguat ini kita masukkan ke sini, ke lubang tadi yang telah dibor. Nah, saya masukkan ya. Ini yang telah dibor ya, masukkan ke sini. Seret tuh, udah masuk. Dia nanti tembus ke sini. Kita cari yang lain lagi. Ini bekas kaki komponen ya. Bekas kaki komponen kita manfaatkan. Harus lurus ya. Kalau nggak lurus nggak masuk ini. Ini untuk videonya nggak saya potong-potong ya, saya malesnya ngeditnya itu ya sahabat ya. Nah, kita tekuk biar nggak lepas. Kita tekuk. Cek. Nah, jadi nggak lepas kan. Berarti dua lagi ya. Ini harus benar dipasang seperti ini. Kalau nggak dipasang nanti lepas ya. Nah, nanti jatuh lagi, lepas lagi, patah lagi. Nah, masuk. Kita tekuk lagi, ini tekuk lagi, udah masuk. Nanti kita potong. Dan motongnya nanti harus betul-betul kandas ya.
Ini satu lagi sepertinya lubangnya tidak lurus nih. Harus, bisa masih lurus, tapi harus cari bekasnya yang kecil ya. Kita cari bekas yang kecil, bekas komponennya. Sebentar. Barangkali nyelip di sini ada. Nah, ini kecil nih. Untuk melakukan ini perlu ketelitian dan kesabaran ya. Jangan terburu-buru. Nah, dia tekuk lagi, jadi nanti ini nggak turun gitu, nggak bablas. Mungkin ya kurang deket ya untuk kameranya. Saya coba dekatkan. Nah, kita sekarang kasih lem ini. Sedikit aja. Hati-hati ketika ngelem ya, jangan sampai kena kerennya, karena nanti magnet ini nggak akan masuk ya. Lalu kita potong. Ternyata belum rekat betul nih. Waktu saya potong menggeser ya. Belum kering lemnya. Ya, saya kasih kipas biar cepat kering. Sini ya kipasnya ya. Nah, saya kasih kipas. Kita tunggu sampai kering. Sepertinya udah kering. Kita potong ya. Kita potong kaki-kakinya. Nah, sudah terpotong, kita balik. Kita lihat di sini pun ada sambungannya juga. Yang dari atas tadi kita kasih lem lagi. Lemnya nggak mau keluar nih, karena nggak terlalu keras saya menekannya. Takutnya kebanyakan ya, nanti masuk ke lubang asnya, bisa kacau kerjaan kita. Oke, kita kipas lagi.
Sini biar cepat kering. Kita tes. Nah, ini yang saya maksud ya, jangan sampai lem tadi masuk ke lubang as ini berbahaya ya, nggak bisa masuk nanti. Ini tripodnya kurang ke depan. Gini ya harusnya. Oke, ini tadi lubang yang telah dipasangi pen ya, 1, 2, 3, 4, dia tembus ke sini. Nah, seperti ini sudah mengering, kita potong. Kalau yang sebelah sini agak panjang nggak apa-apa, yang nggak boleh itu ke sini, karena ini akan bertabrakan dengan ini. Kita coba pasang, apakah bisa muter? Ya, sepertinya bisa. Kita harus pastikan ini tidak seret ya, karena kalau seret nanti akan merusak bagian dinamo. Ya, saya pastikan dulu untuk lubangnya aman. Ini harus pakai ini ya, saya gunakan mikroskop ya. Saya takut nanti kalau udah dipasang malah bongkar lagi ya. Saya tengok dulu ya. Oke, aman. Oke, aman. Berarti kita tinggal pasang ini dibelokkan ya. Ini dimasukkan ke lubang sini. Ini kan ada lubangnya. Nah, biarkan seperti ini. Biarkan seperti ini, nggak apa-apa. Sini agak ada tekukan, tidak masalah ya. Nanti kan ini tutup pakai ini. Nanti ini penutupnya begini. Jadi ini ruang kosong. Kita coba sambungkan. Kita sambungkan dan kita tes. Kita pasang dulu untuk kipasnya. Ya, kipas besar kita matikan. Kita pasang. Ya, sebelum dipasang ke sini, kita tes dulu di luar. Ini ada cincin pengunci ya, kecil sekali. Cincin ini untuk mengunci as. Tempatnya di sini, pas di tengah ya. Kita masukkan.
Kita perlu pinset yang agak besar. Untuk memasukkannya gunakan pinset yang agak besar ya. Ternyata kebesaran sobat. Kita coba pakai 2 pinset. Oke. Masuk. Nah, sudah terpasang. Kita cek. Ya, muter ya. Oke, saya ngambil dulu untuk selongsong bakar. Aduh, tripodnya malah mau jatuh ya sobat ya. Inilah ya kalau membuat video, sebenarnya saya kadang males ya, ribet, cukup ribet ya sahabat bikin video ini sebenarnya. Tapi ada kalanya orang yang komentar itu nggak jelas lah, nggak bener lah, tai lah. Padahal kita sudah menyisihkan waktu, membuang waktu kita ya untuk sekedar berbagi ini. Masih mending kalau dari YouTube itu udah ada hasil ya. Saya punya channel YouTube itu dari tahun 2015 apa 2012 ya, sekitar itulah. Tapi nggak apa-apa ya sahabat ya, begitulah hidup di dunia ini ya. Ini kita pasang selongsong bakar dulu ya. Kalau nggak ada selongsong bakar, pakai solasi juga bisa. Kita pasang di luar dulu ya. Ingat tadi ini yang putih ini positif ya. Ini lampunya berada di sebelah kanan saya, jadi kadang kesulitan. Oke, bagian positif sudah terpasang, tinggal bagian negatifnya. Ya, selongsong yang saya potong tadi hilang. Kita potong lagi. Kepanjangan.
Ini jadi kotor ya sahabat ya. Tadi itu saya bongkar mesin sepeda motor, tangannya pada hitam-hitam, makanya saya pakai ini. Rupanya ikut ke sini tuh jadi pada hitam punya orang lain tuh. Nanti saya bersihkan. Ini sangat berbeda dengan kipas yang saya pasang dulu ya. Saya perbaiki dulu merek Kujodok. Ini lebih simpel, tapi kualitas bagus Kujodok kayaknya ya. Bukan berarti nggak akan rusak. Oke. Pastikan kabelnya dan listriknya mati ya sahabat ini. Luar biasa. Alhamdulillah hidup lagi. Di sini kayak gitu ya, listrik itu seakan-akan dimainkan. Sepertinya memori mau penuh ini sahabat. Kalau tiba-tiba mati ya berarti perekaman ini sampai di sini ya sahabat ya. Inilah kadang-kadang kita lagi membuat video ada aja halangannya itu. Oke lah, tes dulu, takut keburu mati ini. Kita hidupin. Dan ternyata nggak hidup. Oh, hidup ya sahabat ya. Hidup tuh, muter tuh. Lumayan kenceng. Saya polakan. Wow. Sampai berapa? Sampai 100. 100 lebih. Ya, kenceng. Wah, sampai terasa angin sahabat. Sampai 199. Kenceng juga. Coba. Sampai dingin. Rasa dingin sahabat. Oke. Ini apa? Daya baterai udah sangat tinggal 1%. Saya matiin aja ya. Ini udah muter. Tuh. Daya baterai 1% untuk kamera. Sudah bisa dilanjutkan. Tapi ini yang penting udah bagus. Tinggal masangkan ini aja sama ini 1 2 3 udah selesai. Terima kasih sudah menonton ya sahabat ya. Semoga sahabat selalu sehat, selalu bahagia, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.